Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menanggulangi kejahatan internet di cybercrime di sekolah dasar. Di sini ada definisi cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet atau perangkat yang bertujuan untuk merugikan individu atau kelompok. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data, penyebaran konten ilegal, hingga perundungan daring di lingkungan sekolah dasar. Cybercrime dapat terjadi ketika anak menjadi korban atau pelaku kejahatan siber baik secara langsung maupun tidak langsung. Next, di sini ada tujuan pembelajaran cybercrime, YST. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran dini. Anak-anak memahami bahwa dunia digital memiliki risiko bukan hanya hiburan. Yang kedua adalah mengenali bentuk kejahatan siber seperti perundungan, cyberlink, penipuan online, atau penyebaran informasi pribadi. Yang ketiga ada menanamkan etika digital yang mengajarkan pentingnya sopan santun, tanggung jawab, dan menghormati orang lain di internet. Di sini ada dampak kejahatan cybercrime di sekolah dasar. Yang pertama ada psikologis. Psikologis itu merasa takut, cemas, atau trauma akibat cyberbullying atau grooming online. Yang kedua ada akademis. Akademis adalah penurunan presentasi, belajar akibat gangguan emosional atau kehilangan konsentrasi. Yang ketiga ada sosial. Sosial adalah isolasi dari teman sebaya atau perubahan perilaku sosial. Yang keempat ada keamanan data. Keamanan data, kehilangan data pribadi atau penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada upaya penanggulangan kejahatan cybercrime di sekolah dasar. Yang pertama ada edukasi dan literasi digital. Untuk mengatasi kejahatan cyber di lingkungan sekolah dasar, diperlukan upaya kolaboratif antara pihak orang tua dan pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab kepada siswa. Yang kedua ada pengawasan orang tua dan guru, yaitu ada memantau aktivitas online siswa dan memberi bimbingan dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga ada penggunaan peringkat lunak keamanan, menginstal antivirus dan perangkat lunak, pemantauan untuk melindungi perangkat yang digunakan siswa. Yang keempat ada kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah itu menerapkan aturan dan kebijakan yang jelas mengenal penggunaan teknologi dan internet di lingkungan sekolah. Yang kelima ada laporan dan penanganan kasus. Membuka aturan pelaporan yang mudah diakses bagi siswa yang mengalami atau menyaksikan kejahatan siber, serta menyediakan dukungan psikologis jika diperlukan. Di sini ada peran guru dalam mengatasi kejahatan cybercrime di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama adalah edukasi keamanan siber, mengajarkan siswa tentang bahaya kejahatan siber dan cara melindungi diri di dunia maya. Yang kedua adalah pemantauan aktivitas online, mengawasi penggunaan internet siswa selama jam sekolah untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam aktivitas bahaya. Yang ketiga adalah mencegah perundungan siber, mendeteksi tanda-tanda perundungan siber dan segera mengambil tindakan untuk mengatasinya. Di sini ada peran orang tua dalam menanggulangi cybercrime di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mengawasi penggunaan internet anak. Orang tua perlu mengetahui situs aplikasi game yang diakses anak serta membatasi waktu layar screen time. Yang kedua ada memberi edukasi digital sejak dini.
Ajarkan anak-anak tentang bahaya cybercrime seperti penipuan online, cyberbullying, dan pentingnya menjaga data pribadi. Yang ketiga adalah menanamkan etika dan tanggung jawab digital. Bimbing anak dan tidak bersikap sopan informasi palsu atau konten negatif di internet. Next, di sini ada jenis-jenis kejahatan siber di sekolah dasar. Yang pertama ada phishing. Phishing itu upaya untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi atau data pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau pesan instan. Yang kedua adalah cyberbullying. Cyberbullying itu tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital seperti pesan, teks, media sosial, dan platform daring lainnya. Yang ketiga itu ada penyebaran konten tidak pantas. Distribusi gambaran video ini atau informasi yang sesuai untuk anak-anak menggunakan internet. Yang keempat ada grooming online. Proses manipulasi psikologis oleh pelaku untuk membangun hubungan emosional dengan anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Next, di sini masih jenis-jenis kejahatan cybercrime di sekolah dasar. Yang selanjutnya yang kelima adalah malware dan virus. Penyebaran perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem komputer untuk mencuri data pribadi pengguna. Yang keenam adalah pemalsuan identitas, identity theft. Penggunaan identitas seorang tanpa izin untuk melakukan tindakan ilegal atau merugikan. Yang ketujuh adalah carrying. Pencurian informasi kartu kredit untuk melakukan transaksi ilegal. Next, di sini adalah faktor penyebab anak terkena cybercrime di SD. Yang pertama itu adalah kurangnya pengawasan orang tua anak bebas mengakses internet tanpa pendampingan. Yang kedua adalah minimnya edukasi literasi digital. Anak-anak tidak tahu apa itu konten bahaya atau penipuan online. Yang ketiga itu ada rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak mudah tertarik pada tautan atau aplikasi mencurigakan. Yang keempat adalah percaya pada orang asing. Anak-anak mudah percaya pada pesan dari orang tak dikenal. Di sini ada contoh kasusnya pencegahan cybercrime dan cyberbullying di SDN Situ Udik Bogor. Di sini ada di SDN Situ Udik, seorang siswa kelas 6 mengalami cyberbullying melalui media sosial Instagram di mana ia menerima komentar kasar dan ancaman dari teman sekelasnya. Kasus ini bermula dari perselisihan kecil di sekolah yang kemudian berlanjut secara online. Korban merasa tertekan dan takut untuk berangkat sekolah. Guru dan orang tua bekerja sama melaporkan akun pelaku dan ke platform Instagram dan memberikan pendamping psikologis kepada korban. Sekolah juga mengadakan sosialisasi tentang pencegahan cyberbullying seperti tindakan membagikan informasi pribadi, memblokir pelaku, serta melaporkan konten negatif. Hasilnya siswa menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan insiden berupa tindak terulang. Langkah proaktif ini menunjukkan pentingnya edukasi dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan platform digital untuk menciptakan lingkungan online yang aman bagi siswa. Next, selanjutnya ada literasi digital untuk anak SD dalam menanggulangi cybercrime. Yang pertama ada etika digital dan keamanan internet. Anak-anak diajari untuk bersikap sopan di dunia maya serta menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah menjaga kerahasiaan data pribadi. Anak perlu tahu bahwa data pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan foto tidak boleh dibagikan sembarangan. Yang ketiga ada bersikap sopan dan menghormati orang lain. Anak-anak diajarkan untuk tidak menghina, mengejek, atau menyebarkan konten yang menyakiti orang lain di internet. Yang selanjutnya ada etika berkomunikasi di dunia digital pada cybercrime di SD. Yang pertama ada bersopan santun. Bersopan santun digunakan kata-kata yang baik saat chat atau komentar. Yang kedua adalah
orang lain. Jangan mengejek, membuli, atau menyebar hoak. Yang ketiga ada jaga rahasia. Jangan sebar data pribadi, alamat, nomor, foto. Yang selanjutnya adalah peran teknologi yang aman bagi anak dalam mencegah cybercrime di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama ada filter konten internet. Teknologi seperti software memblokir situs dan pencegahan anak mengakses konten negatif atau berbahaya. Yang kedua adalah pengawasan digital, parental control. Aplikasi ini pengawasan memungkinkan guru dan orang tua memantau aktivitas online anak secara real time untuk mencegah tindakan risiko. Yang ketiga adalah platform. Pembelajaran aman menggunakan platform edukatif resmi dan terpercaya seperti Google Classroom mengurangi risiko anak terpapar kejahatan siber. Next, yang selanjutnya ada media sosial dan risikonya terhadap kejahatan siber di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama adalah WhatsApp. Risikonya itu penyebaran hoak, pesan pemberantaian, dan potensi pelecehan melalui pesan pribadi atau grup yang tidak diawasi. Penjelasan ini anak-anak bisa tergabung dalam grup yang mengandung konten tidak pantas atau dijadikan target perundungan. Yang kedua adalah Facebook. Facebook itu risikonya pemalsuan identitas, penipuan oleh akun palsu, dan pencurian data pribadi. Penjelasan banyak anak menggunakan milik orang tua atau membuat akun palsu tanpa pengawasan. Yang ketiga itu ada Instagram. Risikonya cyberbullying, penguntian daring, cyberstalking, dan tekanan sosial karena pencitraan diri. Penjelasan ini anak-anak bisa merasa tertekan untuk tampil sempurna dan mengalami penurunan kepercayaan diri karena komentar buruk. Yang selanjutnya ada dasar hukum terkait cybercrime di Indonesia. Di Indonesia, cybercrime diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik ITF yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. UU ini mengatur berbagai bentuk kejahatan siber termasuk penyebaran konten ilegal, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan hukum online. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP khususnya pasal 310 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang penghinaan, pencernaan nama baik. Yang selanjutnya ada lembaga yang bisa membantu menangani cybercrime di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah polisi. Unit Cybercrime Polres tempat bisa membantu jika ada kasus serius seperti perundungan online, penyebaran data pribadi, atau penipuan. Yang kedua adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, menyediakan edukasi dan bisa memblokir situs atau akun bahaya. Yang ketiga ada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, menjaga keamanan siber termasuk di dunia pendidikan. Next, selanjutnya ada program keamanan internet di sekolah dasar untuk menanggulangi cybercrime. Yang pertama ada kebijakan penggunaan internet, aturan ketat tentang situs yang boleh diakses siswa dan akun penggunaan internet. Yang kedua ada penggunaan perangkat keamanan, instalasi antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari virus dan peretasan. Yang ketiga ada pemantauan aktivitas online, mengawasi penggunaan internet siswa melalui software pemantauan atau guru langsung. Yang keempat itu ada edukatif keamanan siber, mengajarkan siswa cara aman di internet, mengenali ancaman seperti phishing dan perundungan siber. Kesimpulannya itu adalah cybercrime merupakan ancaman nyata di era digital termasuk di lingkungan sekolah dasar. Anak-anak rentan menjadi korban kejahatan siber yang dapat
berdampak negatif pada perkembangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengedukasi, melindungi, dan menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Sekian dari presentasi kami, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.